Ayamnya lagi ngorok, ngkrok, batuk, krek. Kalau sekandang kena semua udah kayak paduan suara, kalau malam cekrek-cekrek. Gejalanya ngorok, sesak napas, mulut berlendir, tembolok kembung atau tidak turun, kematian tinggi. Kalau diobati dan ketemu obat yang cocok, sembuh satu ganti satunya, satunya sembuh ganti satunya lagi, ganti satunya lagi, begitu seterusnya sampai jenuh. Kalau tidak ketemu obat yang cocok, mati satu persatu. Sekarang satu, besok dua, besoknya lagi tiga, begitu terus sampai ludes satu kandang. Perlahan tapi pasti. Jenuh, putus asa, lemes, judek itu pasti bikin pusing peternak. Sebenarnya apa sih penyakit ini? Kelihatannya cuma ngorok seperti biasa, tapi kok susah sekali disembuhkan. Sangat menular dan ganas. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya akan kita kupas tuntas di video ini. Tapi ingat, kalau nonton jangan di skip-skip atau dipercepat biar paham 100%, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahma dan si Brendes. Ditemani secangkir kopi, ngopi dulu ya guys. Yang lagi pusing, yang lagi mumet, yang ayamnya lagi kena ngorok aratan, ngopi dulu. Yen ra kuat ditinggal ngopi dhisik. Oke guys. Di sini saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah gabung di channel saya yang sederhana ini. Kalian benar-benar membuat saya bersemangat, semangat. Tanpa kalian teman-temanku seduluran KB, channel ini tidak ada artinya. Hampa. Saya yang sempat ragu saat awal bikin channel ini sekarang semangat. Karena senang sekali bisa dapat banyak teman baru dan senang bisa membantu. Senang bisa share pengalaman dan berguna bagi teman-teman semua. Tapi saya yakin teman-teman yang gabung di sini pun juga banyak yang punya pengalaman, banyak punya ilmu. Monggo di-share. Monggo coret-coretnya di kolom komentar. Kita semua teman, kita semua friend. Bebas coret-coret di kolom komentar asal sopan. Kita cari teman ya, bukan musuh. Banyak teman, banyak rezeki. Jadi silahkan coret-coret di kolom komentar. Sekedar say hi atau hadir lur, monggo. Ini channel seduluran. Kita cari teman di sini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe. Mari kita berteman, ngopi sambil ngobrolin ayam, bahas permasalahan ayam dan solusinya, share pengalaman. Dan bagi yang nggak tahu apa itu subscribe, tegakin HP-nya. Sekarang HP-nya sudah tegak, ya. Di bawah layar video yang kecil itu, tuh bawah video ada nama channel ini, Rahma Rooster Farm. Samping kanannya ada tombol subscribe warna merah. Nah, itu diklik. Tenang saja, subscribe itu gratis. Justru nanti updatean terkini channel ini akan muncul di beranda YouTube teman-teman. Jadi tidak akan ketinggalan tips terbaru untuk referensi merawat ayamnya agar tambah sukses dalam berternak. Dan yang mau berteman dengan saya di Facebook, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kembali ke ngorok aratan. Jadi apa sih sebenarnya ngorok aratan ini? Ada yang bilang namanya CRD kompleks. Ada yang bilang E. coli, ada yang bilang infeksi lebih dari satu penyakit, ada yang bilang infeksi pernapasan plus pencernaan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana gejalanya? Begini ya, kenyataan di lapangan setiap satu kandang yang terserang wabah ini biasanya tidak hanya keluar gejala ngorok saja. Jadi seperti muncul beberapa gejala yang berbeda, atau seolah-olah muncul penyakit berbeda. Tapi yang selalu dan pasti muncul itu gejala ngorok, makanya disebut ngorok aratan. Gejala ini nggak pernah ketinggalan soalnya. Kalau ngorok itu biasanya disertai dengan mulut berlendir, batuk atau bersin, krek gitu, terus telihnya gembung atau tidak turun. Tapi kalau mau mengamati sebenarnya dia juga ngoroknya itu agak sesak napas. Ada sesak napasnya. Gejala lainnya yang muncul biasanya sesak napas seperti asma, plus telih, gembung atau tidak turun. Jadi dia tidak ngorok tapi cuma sesak napas kayak asma.
Dan yang ketiga yang biasanya muncul itu ayamnya nyekukruk, badannya panas, demam, jembel biru, tidak mau makan, telihnya tidak turun. Yang keempat yang biasanya muncul juga itu mata ledeh. Dia seperti senot tapi matanya nutup duluan, ledeh dulu nutup baru bengkak. Luar biasa amis baunya, disertai juga telih gembung atau tidak turun. Rata-rata yang terjadi seperti itu, tapi saya di sini tidak akan bahas yang disertai diare hebat karena itu berarti sudah terlalu banyak penyakit yang masuk. Aneh ya, seperti muncul banyak penyakit berbeda, padahal penanganannya sama. Tapi tidak selalu muncul semua. Sering yang muncul cuma ngorok saja, ngorok plus sesak atau ngorok plus mata ledeh saja. Tapi yang bikin sama itu semua disertai telih atau tembolok kembung atau tidak turun. Kenapa? Kenapa selalu disertai telih atau tembolok kembung atau tidak turun? Itu karena cara kerja penyakit ini. Jadi kunci sukses mengobati penyakit ini itu harus tahu cara kerja penyakitnya. Jadi, bagaimana cara kerja penyakit ini atau kenapa penyakit ini ganas dan mematikan? Itu karena penyakit ini satu. Penyakit ini menyebabkan radang usus. Kalau tembolok tidak turun, itu berarti dia sudah kena radang usus. Dia sudah susah buat nyerna makanan, makanya dalam mengobati penyakit ini harus memperhatikan kondisi temboloknya dan juga makanannya. Dan yang kedua, penyakit ini menyebabkan melemahnya organ dalam. Karena hati sampai jantung, semua itu diselimuti selaput putih. Oleh karena poin pertama dan kedua itu sangat penting untuk mengobati penyakit ini saat awal gejala muncul, sebelum kena usus dan organ dalamnya. Kalau sudah parah bisa sembuh sih, tapi pemulihannya akan panjang. Jadi ingat, begitu batuk krek langsung obati, itu paling mudah. Jadi paling mudahnya seperti ini. Sekitar biasanya itu jam 10 di atas jam 10 malam ya. Kalau malam itu tongkrongin kandang. Itu dengerin kalau ada yang batuk krek itu gejala awal penyakit ini. Jadi langsung obati. Mata merah juga gejala awal dari penyakit ini. Kalau ketemu itu langsung obati. Kalau sudah nginep 3 hari, kalau penyakitnya sudah parah, temboloknya sudah tidak turun, itu berarti organ dalamnya sudah kena. Dan juga selain langsung diobati juga harus disendirikan. Air liur dan bersihnya itu sangat menular, jadi dia harus disendirikan. Menularnya itu melalui tempat makan dan juga minum yang dipakai bareng-bareng. Karena mengandung air liur, si sakit itu jadinya bisa kena semua. Bersihnya itu juga sangat nular, batuknya itu. Dan yang ketiga, yang menjadikan penyakit ini sangat menular, susah diobati dan tidak berhenti-henti, itu karena faktor stres. Stres cuaca yang bisa bikin tubuh drop berjamaah. Lah, inilah kenapa penyakit ini merebak saat cuaca buruk dan mudah sekali menular hingga mewabah. Jadi gimana nggak sakit semua, wong badannya lagi drop karena stres cuaca. Jadi gampang sakit. Plus temannya ada yang sakit, jadi nularinya cepat. Jadi sama saja kayak kita manusia nih ya. Kalau cuaca lagi nggak enak kan badan drop. Kalau di rumah ada yang kena batuk pilek satu saja, ntar serumah ketularan semua. Ini poin penting, kalau tidak ditangani stresnya akan sulit ngobatinya. Ibaratnya gini ya, masuk angin, minum tolak angin, sambil angin-anginan di depan rumah, nggak pakai baju. Itu gimana mau sembuh? Misalnya jika penyebabnya stres cuaca dingin ya kandangnya dibikin tidak dingin atau dibikin senyaman mungkin. Kalau penyebabnya stres cuaca panas ya kandangnya dibikin tidak panas, sejuk, sirkulasi udara cukup dan nyaman. Kandangnya itu dibikin senyaman mungkin, ayam lebih cepat sembuh. Kalau cuaca dingin menusuk daging, ayam sakit, boxnya di luar, ayam kedinginan, ya susah. Untuk pembahasan selengkapnya mengenai stres dan cara pencegahan penyakit aratan akan saya bahas di video cara mencegah penyakit aratan. Lalu apa obatnya dan bagaimana cara mengobatinya? Sebenarnya kalau masalah obat itu tergantung tingkat resistensi kandang. Kalau kandangnya masih perawan, belum pernah pakai obat-obatan dosis tinggi, bisa jadi obat-obatan seperti Deltaclor dan Trimicin masih cocok.
Tapi kalau nggak cocok ya ganti, itu namanya sudah resisten atau kebal. Tapi disarankan yang spektrumnya luas, jangan yang kerjanya di pernapasan saja. Sebenarnya ada banyak pilihan seperti Doctril dan Neomeditril dari Medion, atau seperti yang dicontohkan di sini, Proxan S dari Medion, Bestaprosin dari PT Besta, dan Levocap dari PT Capri. Pilih salah satu. Dan bagi pelanggan di toko saya pasti tidak asing dengan obat ini, kapsul kuning. Hai pelanggan semua, Anda sedang nonton video saya? Ini ya, saya kasih penjelasan. Ada yang tanya tiap beli obat tengkrok kok selalu dikasih kapsul kuning. Ya elah guys, saya kasihnya juga lihat cuaca. Kalau memang belinya pas cuaca nggak enak dan penyakit ngorok aratan mewabah, ya saya kasihnya ini. Tapi untuk teman-teman semua, obat-obatan seperti Proxan S, Bestaprosin, Levocap, Neomeditril atau Doctril seperti ini sudah cukup. Tapi ketemu obatnya saja tidak cukup, karena yang paling penting itu adalah cara mengobatinya. Jadi simak ini baik-baik. 1. Obati secara teratur dengan dosis yang tepat. Dosisnya harus tepat. Kebanyakan obat, ayam bukannya sembuh, malah mati overdosis. Kalau dosisnya kurang ampuh, malah memicu resisten. Jadi harus tepat. Untuk dosisnya sendiri silahkan baca di kemasan obat. Pengobatannya teratur sampai tuntas. Pengobatan itu harus teratur 3-4 kali sehari sampai sembuh. Saran saya obatnya jangan ditaruh di air minum, kecuali jika untuk ayam sayur yang populasinya ratusan atau bahkan ribuan kan nggak bisa dilolos satu persatu. Karena jika obat kena air itu dia hanya bisa dipakai 4 jam. Kalau dalam 4 jam air minum tidak habis, harus dibuang dan diganti yang baru. Nggak diganti sih nggak apa-apa, tapi nggak ada gunanya, obatnya sudah ngobos guys. Kalau untuk ayam Bangkok kan populasinya dikit ya, jadi dilolos saja. Contohnya seperti ini. Ini saya contohkan dengan Bestaprosin ya, tapi intinya sama saja dengan yang lain untuk dosisnya. Ini karena kemasan 1 ons, biasanya saya penyimpanannya seperti ini, dikemasi kecil-kecil untuk disimpan biar nggak ngobos. Kan nggak mungkin ya habis 1 kali pakai. Kalau saya sih buat diecer juga. Untuk jago, dosis yang dipakai cukup sepucuk sendok teh atau sekitar isi 1 kapsul. Tadi sepucuk sendok teh. Jangan dilolohkan kering ya, takutnya kesedak. Penyakit ini ada sesaknya, jadi gampang tersedak. Kalau tersedak dia mati. Kasih sedikit air bentuk bola agar mudah dilolohkan. Dikasihkan 3-4 kali sehari rutin sampai sembuh. Ya, seperti ini ya. Kalau untuk anak ayam yang masih umur 1 bulan itu kan kecil-kecil ya, masih kecil-kecil kan ribet ya kalau harus lolos satu-satu. Kalau masih sehat dan mau makan bisa ditaruh di pur, jadi seperti ini. Obatnya kasih sedikit air lalu kasih pur, kira-kira habis dalam 1 kali makan. Ingat, habis dalam 1 kali makan, tidak boleh sisa. Aduk sampai rata. Tapi yang sudah agak parah ya harus diloloh langsung biar dosisnya tepat. Untuk selengkapnya mengenai dosis bisa dilihat di kemasan obat. Selalu ingat ini ya, pengobatannya harus teratur sampai tuntas. Kalau tidak, itu sama saja Anda membantu si penyakit ini untuk menjadi lebih pintar, lebih bandel, dan resisten terhadap obat. Itulah kenapa kambuhannya akan lebih sulit disembuhkan. Kambuh itu karena pengobatannya tidak tuntas. Sering ya, seperti ini ya pelanggan saya. Dikasih obat kuning, kapsul kuning 1 hari sembuh, lalu dihentikan. Itu jangan, minimal lanjutkan sampai 2 hari atau tambah 1 hari setelah ayam itu ngoroknya hilang, untuk menuntaskan, untuk benar-benar menghilangkan penyakit itu. Kalau tidak tuntas, penyakitnya masih tersisa di dalam sedikit saja. Saat dia bangkit dan kambuh, dia akan lebih bandel. Jenis penyakit ini sangat pintar dan dia mudah menciptakan resistensi terhadap obat. Itulah kenapa dia ganas. Ini bukan teori loh ya, ini kenyataan. Makanya banyak obat yang resisten di kandang saya itu karena pada awalnya saya ini juga bodoh. Nggak ada ya satupun orang di dunia ini tuh lahir langsung pintar. Harus belajar dulu. Untuk jadi pintar itu kita harus belajar dulu. Salah satunya dari pengalaman.
Kalau sudah merasakan pahitnya jatuh bangun, diterpa masalah berkali-kali sampai nangis darah, di situ kita belajar dari pengalaman. Semua masalah itu ada hikmahnya, ada pembelajarannya, ada ilmunya di situ. Kita hanya perlu menemukan kunci jawaban untuk lulus dan bangkit sejatuh apapun kita. Di situ kita jadi lebih pintar dan lebih dewasa. Dan bagi pemula di sini yang belum merasakan pahitnya jatuh bangun di bidang ini, enak ya, sekarang ada YouTube. Tinggal nonton dan nyerap ilmunya dari yang sudah berpengalaman. Gak perlu capek-capek, gak perlu pusing-pusing apalagi sampai nangis darah. Makanya jangan lupa subscribe. Hargailah prosesnya, bukan ocehannya. Tinggal ngoceh gampang, friend. Yang susah itu proses mendapatkan ilmunya. Lalu poin yang kedua, atasi stresnya. Tahu kan, penyakit ini pengaruh utamanya ada di stres cuaca. Jadi kalau mau penyakit ini mudah disembuhkan dan tidak mewabah, tangani stresnya. Ciptakan suasana kandang yang nyaman. Lalu poin ketiga yang tak kalah pentingnya yaitu jamu atau herbal. Untuk ayam yang sakit minumnya tetap dilos, tapi diganti jamu. Ini sangat ampuh untuk mempercepat penyembuhan penyakit dan menekan penyebaran penyakit. Jadi diberikan ke seluruh ayam yang sakit maupun tidak sakit. Nanti yang sakit cepat sembuh, tentunya harus dibarengi dengan obat kimia, sedangkan yang sehat tetap sehat. Karena daya tahan tubuhnya meningkat dikarenakan jamu. Teori ini sudah saya praktekkan sendiri selama bertahun-tahun ke ayam Bangkok maupun pedaging. Dan untuk menekan penyebaran penyakit ini dulu saya sudah sering coba metode cleaning, yaitu pemberian obat pada semua ayam sehat. Tapi tetap ya paling manjur itu jamu. Saya butuh kurang lebih 3 tahun untuk bisa menemukan ramuan yang pas untuk jamu ini. Jamu ini saya kasih nama jamu anti aratan. Jamu itu sebenarnya rumit guys, tidak semudah bikin kunyit, temulawak, kencur, fermentasi gitu aja. Rumit, kalau mau tahu hasil racikan kita ampuh atau tidak, kurang apa atau efek sampingnya apa, harus praktek dulu bertahun-tahun baru tahu hasilnya. Tapi untuk resep jamu anti aratan tidak akan saya share di sini ya. Saya mohon maaf. Karena kalau mengingat perjuangannya dalam memperoleh ramuan itu tidak dulu ya guys. Tapi tetap saya akan share resep lainnya yang juga lumayan ampuh. Jadi teman-teman bisa menggunakan 3 bahan sederhana. Kunyit, sirih, dan bawang putih. Kunyit dan sirih dengan perbandingan 1:1 dikasih air direbus, tapi yang terpenting di sini sirihnya ya. Lalu setelah dingin dikasihkan minum ke ayam dengan dicampur bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk ayam yang sehat, ambil 1 gayung jamu rebusan dicampur dengan 1 gayung air bersih ditambah 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk ayam yang sakit kasih rebusan murni saja, bawangnya cukup 4 siung per takaran 1 gayung. Rutin diberikan. Air minumnya diganti itu saja sampai wabah berakhir. Saat semua ayam sehat dan wabah berakhir, hentikan pemakaian jamu. Dan yang keempat adalah obati sebelum terlambat. Karena penyakit ini kalau sudah kena organ dalamnya bakalan jadi panjang urusannya. Sangat penting untuk mengobati saat masih tahap awal infeksi. Kalau masih tahap awal, dia seperti penyakit biasa saja, nggak ada ganas-ganasnya. Pemulihannya juga cepat. Dan jangan lupa untuk karantina, karena air liurnya itu sangat menular. Karena itu juga mohon perhatiannya bagi yang suka korok-korok saat ayamnya lagi ngorok. Ingat ini ya, air liurnya itu menular. Korokan 1, liurnya kemana-mana, nularnya kemana-mana. Lagian ya, percuma, liurnya itu karena sakit. Dia akan terus produksi selama masih sakit. Tapi kalau sembuh, dia akan hilang sendiri. Lalu poin yang kelima adalah awasi temboloknya. Selalu awasi temboloknya. Kalau temboloknya nggak turun, jangan terus diloloh obat ngorok. Itu malah mati ayamnya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini tembolok ya, dan ini adalah makanan yang macet nggak mau turun memenuhi tembolok. Lah, kalau diloloh obat terus, jadinya seperti ini. 1 dosis, 2 dosis, 6 dosis. Percuma, obatnya nggak bisa turun, malah ikut-ikutan nimbrung di situ.
berapa dosis di situ. Seumpama telihnya diobati dan turun, ayamnya malah mati overdosis karena obatnya yang menumpuk-numpuk. Selain itu, tembolok tidak turun itu sendiri juga bisa membunuh. Kalau tembolok tidak turun, turunkan dulu. Lihat video saya tentang cara mengobati tembolok tidak turun. Kalau sudah turun, baru lanjutkan pengobatan ngoroknya. Cuman perhatian, kalau tembolok sudah tidak turun itu berarti ususnya udah kena. Jadi hati-hati makanannya. 1 sendok pur saja, pagi dan sore. Kalau 1 sendok pur masih nggak bisa nyerna, ganti air gula saja. Tetap ayam harus ada asupan makanan biar punya energi untuk melawan penyakit. Tapi kalau nggak bisa diasup dengan makanan, kasih air gula saja. Makanya sering saya sarankan mengganti pakan dengan pur saja sejak awal sakit. Juga untuk jaga-jaga kalau ususnya bermasalah, dia nanti tidak susah buat nuruninnya. Makannya juga separuh saja, jangan kenyang-kenyang. Jangan diloloh, purnya kasih sedikit air biar tidak tersedak. Yang sesak napas itu mudah sekali mati karena tersedak, jadi jangan diloloh, biar makan sendiri. Yang terpenting adalah lanjutkan terus pengobatan ngoroknya. Karena seperti apapun keadaan ususnya itu, penyakit yang utama adalah ngoroknya. Kalau ngoroknya tidak segera sembuh, maka kita tidak bisa mengobati ususnya. Dan yang keenam adalah obati radang ususnya. Kalau tembolok tidak turun, itu berarti ususnya sudah kena. Obati ngoroknya sampai benar-benar sembuh, lalu tangani radang ususnya dengan benar. Ciri ayam terkena radang usus itu pucat, lemas, lemah, kurus, tembolok bermasalah, tidak turun atau lambat mencerna, tidak nafsu makan. Jadi meski ngoroknya sembuh, temboloknya akan tetap bermasalah karena radang ususnya masih. Untuk mengobati radang ususnya, tonton video saya tentang cara mengobati radang usus pada ayam. Ini penting, radang usus bisa membunuh kalau salah penanganan. Dan poin terpenting terakhir dalam mengobati penyakit ini adalah sabar dan bandel. Penyakit aja bandel guys, masa kita kalah? Makanya kalau ada anak kecil bandel itu jangan dimarahin. Arek kok ndablek eram. Bandel itu bagus, bandel itu perlu, ndablek itu perlu. Perlunya ya saat kita menghadapi masalah sulit seperti ini. Jadi nggak gampang nyerah, nggak gampang lemes, apalagi nangis guling-guling. Alhamdulillah ya, saya orangnya ndablek. Oke, sekian pembahasan super panjang dari saya. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam satu hobi seduluran KB.